Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya yang akan memutarkan video-video menarik dan pasti bermanfaat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metodologi penelitian, tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, uji T pada analisis regresi data panel dalam tugas pertemuan ke-13. Perkenalkan, nama saya Fardila Kilahaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan NIM saya 18622011351 dan saya dari kelas 6 shift 2. Tidak tunggu lama-lama, mari kita simak videonya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, pertama yang kita akan uji itu yaitu uji kelayakan model atau uji F. Di sini uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak terpengaruh, maka penelitian tidak layak dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan apa adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, di sini ada penjelasan hipotesis dalam uji F sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0. Sedangkan jika nilai F statistik kurang dari F tabel, HA, jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak terpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun, sebaliknya, jika F statistik lebih dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, yang kedua itu berdasarkan probabilitasnya. H0 jika nilai F statistik lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika statistik lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak terpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel dependen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berikut dan kita akan melihat output proses dari uji F dengan menggunakan program A View. Dalam uji F, di sini kalian buka dulu nama persamaan equation 01 dalam work filenya. Kalian buka.
Nah, di sini untuk mengetahui F statistiknya, di sini sudah ada pada output menunjukkan bahwa nilai F statistiknya itu 7,445336. Sementara untuk F tabelnya yang ini dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF 1 K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF 2 nya N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar dengan 2,45583 dan nilai propnya itu 0,00055. Dia kurang dari 0,05. Di sini keterangannya propnya itu 0,0005 dan itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA tidak diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap ICR. Ya, sekian untuk uji T-nya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang koefisiensi determinasi. Kita ke uji yang kedua, yaitu uji koefisien determinasi. Dalam hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R² akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dan dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Berikut kita akan melihat hasil output uji koefisien determinasinya. Berikut hasil output proses adjusted R² atau koefisien determinasi. Nah, di sini sudah ada data adjust R²-nya. Di sini hasilnya 0,422774. Nah, untuk R² ini 0,488368. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ICR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku.
itu sebesar 4,8%. Sementara yaitu untuk sisanya sebesar 51,2%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lanjut, kita akan ke uji T. Uji T itu hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T tabel, HA sama dengan jika nilai T statistik dia lebih dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial diperpengaruhkan terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan probabilitas H0, jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05. Jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen. Lalu berikut ada penjelasan dalam hasil output proses uji T dengan menggunakan program Obvious-nya. Di sini sudah ada data output proses uji T dengan menggunakan program Obvious. Nah, di sini untuk mengetahui uji T statistik yang ini, dalam nilai T statistik ukuran perusahaan dalam size sebesar 5,279613, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%. DF N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,2799613 lebih besar dari T tabel yang 2,02269. Pada nilai probnya di sini 0,0000, dia tuh lebih kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini
menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ICR. Dengan demikian, setiap kenaikan atau satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ICR atau konstanta, yaitu 0,489 sebesar 0,069. Lanjut ke yang perusahaan ROA. Di sini keterangannya sebesar T statistiknya minus 0,808857. Sementara untuk T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%. DF atau N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA 0,-0,808857 kurang dari T tabel. Dan nilai untuk probabilitasnya di sini 0,4235. Dia lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting-nya. Lanjut kita ke perusahaan yang DAR-nya. Untuk yang T statistiknya di sini hasilnya 1,352303. Sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%. DFN dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ini dalam DAR itu dia kurang dari T tabel. Dan nilai probabilitasnya di sini 0,1841. Dia lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ICR. Lanjut. Dalam nilai T statistik NPF, dalam T statistiknya ini di hasilnya 2,300805. Dan sementara T tabelnya itu dalam tingkat alpanya itu 5%. DF-nya itu N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF dia lebih besar dari T tabel. Dan nilai probabilitasnya itu 0,0268. Di sini keterangannya 0,0268 ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel NPF ini sebesar minus
minus 1,847186. Hal ini menggambarkan bahwa variabel dar berpengaruh terhadap negatif terhadap ICR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ICR atau konstanta 0,48 sebesar minus 1,84718. T sukuk di sini sebesar 0,390146. Sementara T tabelnya itu dengan tingkat alfa sama dengan 5%. DFN dikurangkan sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik 0,390145 kurang dari T tabel yang hasilnya 2,02269. Dengan demikian, dalam nilai probabilitasnya di sini hasilnya 0,6986. D itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ICR. Ya, sekian penjelasan uji dari uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T-nya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalian kurang paham dalam konsep uji ini. Boleh kalian komen di kolom komentar saja ya. Terima kasih. See you next video.